pada halaman 6 nomor 3, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Di akhir surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 disebutkan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim dan juga orang-orang yang fasik. Pertanyaan, bagaimana dengan hakim di suatu negeri yang tidak memutuskan suatu perkara dengan hukum Allah? Kemudian yang kedua, apa usaha dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam? Apakah kita ikut berdosa bila diam saja? Al-Qudat salasah. Hakim itu ada 3. Yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Hakim yang di neraka itu 1, hakim yang tahu kebenaran, seharusnya dia memutuskan menurut kebenaran, namun dia memutuskan lain dari kebenaran. Dan itu terjadi. Hakim tahu harusnya yang benar fulan, namun karena yang fulan satunya itu bisa bayar, delalah hakime ya tidak imannya pada Allah ya mung setengah-setengah, maka dengan bayaran yang ada dia terima bayaran itu, kemudian memutuskan yang salah. Padahal tahu kebenarannya yang benar fulan, tetapi karena fulan kebetulan miskin tidak bisa bayar, fulan yang lain itu kaya sehingga bisa bayar, sehingga imannya dari hakim ini dia gadekan untuk menerima bayaran itu, kemudian memutuskan dengan keputusan yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari keadilan. Maka hakim yang seperti ini finnar, di neraka. Hati-hati Bapak Ibu yang jadi hakim ya. Hati-hati, kalau tidak kuat iman jangan jadi hakim. Kalau tidak kuat iman, kalau tidak bisa memutuskan keadilan berdasarkan kebenaran dari Allah, iman kita tidak kuat, jangan coba-coba jadi hakim. Enaknya tidak seberapa, ancamannya finnar. Yang kedua, yang tidak tahu tetapi memutuskan. Tidak tahu perkara artinya keputusannya ngawur. Tidak paham perkara, tidak mempelajari, tidak mendalami, tidak ini, wes pokoknya langsung diputus ke ngawur. Ini juga akan dapat masalah di hadapan Allah. Lah hakim yang selamat itu hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran apapun resikonya. Bahkan jika nyawa menjadi taruhannya, dia tetap putuskan kebenaran. Bukankah Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Coba diingat kembali An-Nisa ayat 35 ya. 135 atau berapa itu? An-Nisa ayat 135.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kalau ada seorang yang ngaku beriman, maka dia punya kewajiban apapun profesinya, dimanapun dia berada. Kalau dia telah mengaku beriman pada Allah, dia punya kewajiban. Salah satu kewajiban yang Allah tetapkan di sini, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Dia harus benar-benar menjadi penegak keadilan dan menjadi saksinya Allah, bukan saksinya setan. Konsekuensi dari pengakuan iman, dimanapun dia berada, apapun profesi dunianya, maka dia harus benar-benar menjadi penegak keadilan dinullah, benar-benar menjadi saksi karena Allah. Menjadi saksinya Allah, bukan menjadi saksinya setan. Meskipun terhadap dirinya sendiri, dia harus benar-benar adil terhadap dirinya. Kalau memang ucapan dan perbuatannya menyimpang, maka dia harus taslim pada kebenaran agama Allah. Terhadap dirinya saja wajib untuk menegakkan keadilan dan wajib menjadi saksinya Allah, apalagi terhadap orang lain. Terhadap diri sendiri, kedua orang tua, wal walidain itu orang tua kandung. Sekalipun itu kedua orang tua kandungmu, kalau memang kedua orang tua kandungmu menyimpang dari kebenaran agama Allah, maka yang hak katakan yang hak, batil tetap katakan batil. Kemudian wal aqrabin, kerabat. Terhadap diri sendiri, kedua orang tua kandung, kemudian karib kerabat, itu wajib bagi orang yang beriman untuk menjadi penegak-penegak keadilan. Jangan lantas itu karib kerabatnya dibela membabi buta. Punya perselisihan dengan tetangga misalkan, orang tua kandungnya menyerobot tanah sejengkal milik tetangga. Kebetulan kita sebagai anak kandung tahu bahwa itu tanah milik tetangga. Jangan lantas hanya gara-gara itu orang tua kita bela membabi buta. Kita salah-salahkan tetangga. Ini kalau dilakukan berarti kita tidak adil. Kalau dilakukan berarti kita menjadi saksinya setan karena membela kebatilan. Padahal orang yang beriman itu harus membela kebenaran dan keadilan, bukan membela kebatilan dan bukan pula membela yang bayar.
Maka di situ Allah tegaskan, iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika yang tergugat atau terdakwa itu orang kaya atau orang miskin, itu Allah yang lebih mengetahui, maha mengetahui. Misalkan terdakwanya orang kaya, nah, kita jadi seorang hakim, meski akan dibayar sebanyak apapun, kalau memang terdakwa ini menyimpang dari kebenaran, kalau iman kita masih ingin dianggap, ingin dinilai oleh Allah, ya, putuskan sesuai dengan kebenaran. Meskipun terdakwa orang kaya raya, bisa membayar, bisa transfer ke rekening kita, bisa beri amplop, enek isine tapi amplop kosong untuk apa kan itu. Ini mungkin dibayar 1 juta, ada hakim tetap tegas, Pak Hakim 1 juta, enggak, kamu tetap salah. Kebenaran mengatakan ini, kamu yang salah. Keadilan mengatakan ini. 10 juta Pak Hakim, tetap salah kamu. 100 juta, tetap salah. 1 miliar, ya saya istikharah dulu. Ya, bareng 1 miliar, saya istikharah dulu. Luntur imannya. Tergade dengan uang. Hakim yang seperti ini finar sudah. Finar. Biasanya hakim itu atau siapapun yang memutuskan perkara itu kalau ingin menutupi kebenaran karena membela yang bayar, menutupi kebenaran karena membela karib kerabatnya, itu biasanya dia akan memutarbalikkan fakta. Kebenarannya A, dia katakan B. Kebenarannya B, dia katakan A. Diputarbalikkan faktanya. Memutarbalikkan kata-kata. Dan ternyata oleh Allah di sini dikatakan wa intalbu, jika kamu memutarbalikkan kata-kata untuk menutupi kebenaran dan keadilan. Wa tu'ridu au tu'ridu, kamu enggan menjadi saksinya Allah. Menjadi saksinya Allah itu berarti berani menjadi saksi kebenaran dan keadilan. Kalau ternyata dapat amanah, punya kewenangan untuk memutuskan, maka dia berani memutuskan tentang kebenaran dan keadilan siapapun yang sedang dihadapi. Bukan malah memutarbalikkan kata-kata. Kalau itu dilakukan, dia memilih menjadi saksinya setan, karena imannya tergade dengan bayaran, imannya tergade dengan hubungan kedekatan, maka fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Akan dapat balasannya dunia akhirat. Akan dapat siksaannya dunia akhirat. Oleh sebab itu, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu turuti hawa nafsunya untuk menyimpang dari kebenaran Allah. Jangan kamu turuti hawa nafsumu untuk menyimpang dari keadilan agama Allah. Jangan kamu turuti hawa nafsumu untuk menjadi saksinya setan. Nah, ini ketentuan dari Allah, tinggal jalankan, if'al. Do it, nah gitu kan, do it, kerjakan, jangan ditawar-tawar.
Lah bagaimana kita tahu kebatilan dipertontonkan, kemungkaran dipertontonkan? Kalau kita diam saja, dalam arti nasihat-nasihat juga kita tidak berikan, hanya masa bodoh, berarti kita pun juga rela untuk menerima imbas dari perbuatan mereka. Akan dimatikan semua oleh Allah, diganti dengan generasi yang baru. Maka kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Saya ingat kembali ayatnya. Quran surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Kalau orang-orang yang beriman tahu kebenaran tetapi dia tidak berdaya dengan kebatilan yang dipertontonkan, dia tidak mau mencegah padahal punya kewenangan, tidak mencegah kemungkaran dengan tangannya, dengan kewenangannya, tidak mencegah kemungkaran dengan lisannya dalam arti memberikan nasihat demi nasihat kebenaran, acuh tak acuh, bahkan sampai tidak mau mencegah kemungkaran dengan hatinya. Artinya hatinya justru cocok, sing penting dudu aku sing berbuat mungkar. Kalau orang beriman hidup di tengah masyarakat seperti itu, hidup di tengah masyarakat yang kemungkaran merajalela, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, berarti hidupnya sebagai orang yang beriman sudah tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena sudah tidak bermanfaat bagi orang lain, maka akan dimatikan oleh Allah, untuk kemudian diganti dengan generasi baru yang bisa soleh dan muslih. Karena kita orang beriman itu tidak hanya diwajibkan oleh Allah menjadi orang soleh saja, tetapi juga harus menjadi orang muslih. Kalau soleh itu pribadi, tetapi muslih, ketakwaan kita bermanfaat untuk orang lain. Muslih itu memperbaiki. Maka keimanan kita bermanfaat bagi orang lain, mengajak orang lain kembali kepada keimanan yang sesungguhnya kepada Allah. Itu soleh dan muslih. Kalau orang-orang yang beriman yang tersisa hanya soleh saja, tidak bisa menjadi muslih, maka hidupnya sudah tidak bermanfaat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi lingkungannya, tidak bermanfaat. Karena tidak bermanfaat, ya untuk apa? Maka oleh Allah, kalau azab sudah turun, orang yang beriman, yang soleh tapi sudah tidak bisa menjadi muslih, dia pun juga akan terkena imbasnya, dalam arti juga akan terkena dampak dari azab yang turun. Namun orang-orang yang beriman ini akan Allah pindahkan menuju kenikmatan yang
abadi. Orang-orang kafir yang mati maka akan dipindahkan oleh Allah ke kesengsaraan yang abadi. Bukan berarti orang yang beriman terkena dampak dari azab kemudian terus di neraka, bukan. Kenapa kok mereka juga ikut terkena dampaknya? Dalam arti misal dimatikan oleh Allah, kenapa juga ikut mati? Karena hidupnya sudah tidak bermanfaat, imannya tidak lagi bermanfaat untuk orang lain. Tahu kemungkaran di depan matanya, wis pura-pura tidak tahu, acuh tak acuh, sing penting aku ora. Kalau semuanya seperti itu, ya, maka takutlah akan azab dari Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Namun demikian Bapak, Saudara dan Ibu, ya, menurut Nabi akan tetap ada Taifah, sekelompok kecil dari umat Nabi Muhammad yang terus menyuarakan kebenaran dengan gagah berani. Karena dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Pengakuan Nabi kita, la tazalu min ummati ta'ifatun qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum au khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Akan senantiasa ada dari umatku la tazalu, akan senantiasa ada min ummati, dari umatku, ta'ifatun, sekelompok kecil. Ta'ifah ini sekelompok kecil. Kalau kelompok besar itu nafar, jumlah di bawah nafar itu firqah, jumlah yang lebih kecil lagi itu ta'ifah. Maka dalam sabda beliau tidak sebutkan la yazalu min ummati nafarun atau la tazalu min ummati firqatun, tidak. Kalau nafar, firqah itu jumlah besar. Tetapi oleh Nabi sebutkan la tazalu min ummati ta'ifah, jumlah yang sangat kecil. Min ummati, dari umatku, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok kecil. Qa'imatan bi amrillah, yang senantiasa menegakkan aturan-aturan Allah. La yadurruhum, tidak ada yang bisa menimpakan madarat kepada mereka. Man khadalahum, orang yang menyelisihinya, orang yang memusuhinya, au khalafahum, atau orang yang menyelisihinya, tidak akan mampu menimpakan madarat pada ta'ifah ini. Hatta ya'tiya amrullah, sampai Allah datangkan, sampai datang keputusan Allah. Wahum zahiruna 'alan nas, dan mereka yaitu ta'ifah itu senantiasa ada di tengah-tengah manusia. Sehingga sampai kapanpun akan ada ta'ifah, sekelompok kecil dari umat Nabi dengan gagah berani terus menyuarakan kebenaran, terus menegakkan keadilan, terus bersaksi karena Allah, bersaksi tentang kebenaran dan keadilan, apapun resikonya. Bahkan sampai nyawa taruhannya, mereka atau ta'ifah ini tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan. Apakah terus lantas kita berpikir, wah resikonya berat menjadi ta'ifah, wis ben liyane wae. Yang jadi ta'ifah biar muslim yang lain, wis aku tak ngene-ngene wae. Apa begitu? Tentu tidak. Pola pikir kita yang harus kita rubah.
berusaha menjadi ta'ifah. Meski jumlah kecil, namun terus penegak keadilan, penegak kebenaran. Apapun resikonya. Bukankah kita sudah dipesan oleh Allah, oleh Rasulullah, la takhshawun nas wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut pada manusia. Takut itu hanya kepadaku, yaitu hanya kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada manusia? Wong kabeh pasti mati. Orang yang takut pada manusia sehingga tidak berani menegakkan kebenaran itu juga mati. Manusia yang dia takuti juga mati. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, tidak takut pada manusia dalam menegakkan kebenaran juga akan mati. Semuanya akan mati. Tidak akan kekal abadi. Maka kata Allah, fala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan kamu takut pada manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Takutlah hanya kepadaku. Fala takhshawhum wakhshawun. Jangan takut pada mereka. Artinya jangan takut pada manusia. Takut hanya kepadaku, hanya kepada Allah. Nah, ini ta'ifah. Ta'ifah itu tidak ada yang ditakuti. Yang ditakuti hanya Allah. Itu ta'ifah. Nah, kalau kita dengan manusia masih takut dikatakan sesat sehingga profesinya sebagai hakim, takut nanti nyawanya melayang misalkan, profesi sebagai hakim, dia tegakkan kebenaran atau dia tegakkan atau membela kebatilan, tetap nyawanya suatu hari nanti melayang. Jadi kalau dia putuskan dengan kebatilan, ya sudah, berarti siap-siap mengambil tempat duduk di neraka. Tapi kalau dia putuskan dengan kebenaran, maka akan dibangunkan rumah di surga. Wis toh, mau membela kebenaran, mau membela kebatilan, semuanya mati, is dead. Semuanya mati. Pembela kebenaran juga mati. Kapan? Oh, saya masih muda, mati saya masih 30 tahun lagi. Opo tenan? Saat ini loh kita bisa mati kok. Pembela kebenaran detik ini bisa mati. Pembela kebatilan detik ini juga bisa mati. Maka hakim yang membela yang bayar itu kan berarti dia memikirkan cara untuk bagaimana hidup yang baik. Tetapi dia lupa bagaimana cara mati yang baik. Dengan dia membela yang bayar, membela kebatilan, berarti dia sudah memilih cara mati yang buruk, bukan cara mati yang baik. Nah, makanya kita bagaimana? Sudah, kalau panjenengan punya kewenangan, misalkan sebagai pimpinan, mendapat amanah pimpinan di negeri ini, pimpinan apapun lah, atau mendapat amanah ketua RT, ketua RW, putuskan dengan kebenaran dan keadilan. Jadi lurah, jadi anggota dewan, jadi pejabat negeri, jadi menteri, jadi presiden, putuskan sesuai dengan kebenaran. Kalau masih ingin imannya ada mendapat nilai di sisi Allah. Memimpinlah dengan kebenaran. Memimpin dengan kebenaran, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Orang Islam dimanapun dia adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Maka memimpinlah sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang datangnya dari Allah. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita asas kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah. Yang benar katakan benar, yang batil katakan batil. Jangan dibolak-balik. Jangan memutar kata-kata untuk membela yang batil dan menyalahkan yang hak. Yang hak tetap hak karena yang hak di sisi Allah selamanya tetap hak. Yang batil di sisi Allah selamanya tetap batil. Kalau kita tidak punya kewenangan, maka dengan lisan, dengan nasihat-nasihat disuarakan. Termasuk majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim itu kan memberikan nasihat kebenaran. Landasannya Quran, landasannya sunnah. Oh, menurut Allah begini, menurut Rasulullah begini. Itu untuk menasehati diri kita sendiri dan untuk menasehati siapapun yang mendengarkan. Kalau itu pun kita juga tidak ada kemampuan, maka dengan hati kita. Dalam arti dengan hati itu jangan ikut-ikutan. Meskipun nanti jenengan datang orang membawa uang yang bertumpuk-tumpuk, jenengan jangan ikut-ikutan untuk memutuskan yang benar menjadi batil, yang batil menjadi hak. Dengan mencegah kemungkaran dengan hati, dalam arti kita tidak ikut-ikutan, dalam arti hati kita, diri kita benci terhadap perbuatan itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?